Oke guys, kita berjumpa lagi di channel kami yaitu Lutfi Ai. Ai apa aja ya? Yuk, check this out. Kali ini kita akan belajar mengisi laporan Pantarlih. Laporan hasil kerja Pantarlih yang selama ini sudah kita laksanakan. Jangan lupa dukung channel kami. Mohon maaf jika ada kekeliruan, monggo dikoreksi. Dan dukung channel kami dengan cara subscribe. Oke teman-teman, kita akan lanjut cara mengisi laporan hasil coklit pada model A, laporan hasil coklit di pemilu 2024. Yang pertama kita isi dulu di sini, yaitu dari provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, kelurahan atau desa, serta nomor TPS, nama Pantarlih, nik Pantarlih, juga nomor HP Pantarlih. Untuk cara pengisian yang pertama, yaitu dari Romawi 1, jumlah data pemilih yang diterima yang ada dalam daftar A pemilih. Jadi ini sudah tinggal menyalin dari daftar pemilih yang sudah kita terima. Saya isi di sini. Jadi ini untuk laki-laki 97, perempuannya 106. Jadi jumlah laki-laki dan perempuan yang ada di daftar pemilih 203. Silahkan disesuaikan dengan dengan data yang ada di A daftar pemilih yang sudah dipegang oleh teman-teman Pantarlih masing-masing. Terus yang berikutnya, jumlah pemilih baru, yaitu kita masukkan di A daftar potensial pemilih, itu juga sudah kita melakukan coklit di lapangan dan kita memasukkan daftar pemilih baru atau daftar potensial, biasanya yang tidak ada di dalam A daftar pemilih. Jadi yang tidak masuk dalam A daftar pemilih kita masukkan di daftar pemilih baru atau daftar potensial pemilih yang formnya juga Pantarlih masing-masing sudah mendapatkan atau memegang. Saya isi di sini. Untuk laki-lakinya 10 orang, perempuannya 5, jadi total keseluruhan yaitu 15 orang. Nah, terus yang berikutnya yaitu pemilih yang tidak memenuhi syarat atau TMS ya. Ada alasan-alasannya juga di sini, dari meninggal, ganda, pemilih di bawah umur, berstatus TNI, berstatus Polri, dan yang terakhir ada pemilih yang salah penempatan TPS. Nah, biasanya yang banyak terjadi di lapangan yaitu pemilih meninggal. Coba kita isi di sini, saya laki-lakinya isi 3, perempuannya 1, jadi jumlah keseluruhan yaitu 4. Pemilih ganda ini biasanya ada data ganda, cuma yang kita masukkan salah satunya saja yang valid dengan berdasarkan dokumen yang kita temui di lapangan, yaitu KK atau KTP. Nah, jadi saya isi di sini laki-lakinya 1 orang, perempuannya 2, perempuannya juga 1 orang, jadi jumlah total ada 2. Pemilih di bawah umur, kebetulan di sini juga belum ada ya, karena yang di bawah umur tidak ditemukan yang
di dalam daftar A pemilih. Nah, untuk salah penempatan TPS itu banyak terjadi di bawah. Nah, dengan adanya coklit ini, kita sebagai Pantarlih bisa menentukan jarak tempuh yang paling efisien ke TPS masing-masing. Karena kalau di daerah tertentu ada kesulitan medan yang sangat mempengaruhi kehadiran pemilih untuk melakukan pemungutan suara di TPS masing-masing. Nah, biasanya di sini ada yang agak banyak, ada juga yang sedikit atau bahkan tidak ada. Nah, di sini kebetulan lumayan, laki-lakinya ada 8 orang, perempuannya ada 9 orang, maka jumlah totalnya adalah 17 orang. Nah, untuk di sini pemilih yang tidak memenuhi syarat itu kalau di aplikasi e-coklitnya berketerangan pemilih tersaring. Jadi teman-teman yang sudah melakukan entry e-coklit kemarin ada pemilih tersaring, maka keterangannya di dalamnya ada pemilih meninggal dan lain sebagainya. Ini yang sudah dijelaskan tadi. Maka akan muncul rekapannya ada di sini. Nah, 12 ini dapat dari mana? Ini adalah hasil dari pemilih yang tidak memenuhi syarat atau pemilih tersaring kalau di aplikasi. Jadi laki-lakinya dari jumlah keseluruhan dari pemilih meninggal sampai salah penempatan TPS di sini. Jadi jumlahnya ada 12 orang. Untuk perempuannya ada 11 orang. Jadi jumlah totalnya ada 23 orang. Jadi pengisiannya kunci utamanya di sini di Romawi pertama adalah A daftar pemilih, angka Romawi kedua ini adalah berada di daftar potensial, dan yang Romawi 3 pemilih potensial, pemilih yang tidak memenuhi syarat maksud kami, itu kita menghitung di daftar A pemilih yang sudah kita kerjakan. Di sana juga ada keterangan kita hanya tinggal memilah dan memilih saja, sehingga bisa kita masukkan di dalam kriteria di sini masing-masing. Oke. Yang berikutnya yaitu jumlah pemilih hasil coklit. Jadi ini rekapan jumlah pemilihnya dari hasil coklit kita, yaitu di sini juga sudah diterangkan rumusnya, Romawi 1 ditambah 2 dikurangi Romawi 3. Jadi jumlah pemilih yang diterima atau data yang ada di A daftar pemilih ditambah dengan jumlah pemilih baru atau daftar potensial baru dikurangi pemilih yang tidak memenuhi syarat atau pemilih tersaring kalau di aplikasi. Jadi saya ambil contoh di sini yang laki-laki yang sudah diisi tadi yaitu 97 ditambah pemilih barunya ada 10 orang dikurangi yang tidak memenuhi syarat, hasil dari jumlah dari kriteria yang ada di menu tidak memenuhi syarat atau tidak pemilih tersaring, maka akan ditemukan hasil 95. Kalian karena untuk teman-teman Pantarlih itu mengisinya secara manual di berkasnya masing-masing, maka penghitungannya yaitu 97 atau data yang ada di A daftar pemilih ditambah pemilih potensial baru dikurangi pemilih tidak memenuhi syarat. Kalau di sini di data saya yang saya contohkan 97 ditambah 10 107 dikurangi 12, maka ditemukan hasil 95. Untuk yang perempuan itu ada 106 ditambah 5
dikurangi 11, maka hasilnya adalah 100. Sehingga untuk jumlah keseluruhan pemilih yang hasil coklit itu adalah 195. Oke. Nah, untuk yang berikutnya, jumlah data diperbaiki, atau kalau di form yang kita pegang sebagai pegangan itu adalah jumlah data pemilih ubah data. Biasanya kita kasih keterangan U untuk di pegangan kita. Nah, sehingga dalam perekamannya kita bisa menghitung atau memilah secara lebih gampang. Nah, di sini yang termasuk dalam jumlah data pemilih diperbaiki ini bisa saja kriterianya, misalnya namanya beda antara nama yang ada di daftar A pemilih dengan KK yang dimiliki oleh pemilih. Contohnya untuk nomor NIK-nya sama, nomor KK-nya sama, cuma namanya berbeda. Itu ada ya beberapa di lapangan. Atau untuk alamat, jadi yang ada di daftar A pemilih alamatnya di dusun A, namun kenyataannya ternyata sudah pindah di dusun B. Nah, itu juga masuk dalam data pemilih yang diperbaiki atau ubah data. Jadi ini kriterianya dipilah namun tidak mengurangi atau menambah dari hasil jumlah pemilih pencoklitan yang kita isi tadi. Nah, jadi kita isi di sini yaitu laki-lakinya 5, perempuannya 2, maka hasilnya 7. Nah, yang berikutnya jumlah data pemilih disabilitas. Untuk yang disabilitas, tujuannya apa? Kenapa masih ada data pemilih disabilitas? Karena di dalam pemilih itu undang-undangnya tidak boleh diwakilkan, jadi harus orangnya. Namun bagaimana jika ada pemilih yang mempunyai disabilitas, contohnya buta atau disabilitas sensorik netra kalau di sini ya. Nah, jadi harus kita masukkan. Kenapa? Agar nanti pada saat hari pemungutan suara sudah tiba, kita bisa mendapatkan alat peraga dari KPU yang dikhususkan untuk orang-orang yang berkebutuhan khusus sesuai dengan kriteria disabilitas ini. Kebetulan di sini data kita 0, jadi saya isi 0. Monggo teman-teman disesuaikan dengan kondisi lapangan yang ada. Nah, maka di sini juga 0, 0. Lanjut, setelah itu jumlah stiker diterima dari PPS. Jadi di sini karena sudah laporan akhir, ada jumlah stiker yang kita terima dari PPS. Contohnya di sini kita menerima jumlah stiker dari PPS yaitu 105. Silahkan diisi di sini 105. Nah, setelah kita melakukan pencoklitan sampai selesai, jumlah stiker yang digunakan ada 100. Jadi masih ada jumlah stiker sisa 5. Kenapa? Stiker ini nanti yang 5 harus dikembalikan
disampaikan dan disertakan dalam berita acara penyerahan ke PPS. Nah, maka ini juga diisi ya. Terus yang Romawi 7, jumlah kakak hasil coklat. Di sini kuncinya juga yang sering terjadi kesalahan. Stiker itu digunakan bukan per rumah, namun per kakak. Nah, jika dalam satu rumah terdapat 2 atau lebih kakak, namun tinggal bersama dalam satu rumah, maka satu rumah itu mendapatkan 2 stiker. Jadi stiker ini bukan satu stiker satu rumah, melainkan satu kakak satu stiker. Nah, yang berikutnya jumlah lembar bukti terdaftar. Nah, model A tanda bukti terdaftar. Ini juga sama. Ini per kakak. Jadi cara pengisiannya di sini pasti jika jumlah kakaknya 100, maka jumlah lembar bukti terdaftar model A tanda bukti terdaftar adalah 100 juga, dan juga otomatis jumlah stiker yang digunakan ini juga 100. Nah, paham ya teman-teman? Jadi setelah itu di sini juga ada pemilih KTP elektronik dan calon pemilih. Maksudnya gimana ini? Nah, jadi pemilih yang sudah kita coklit dan juga yang ada di daftar pemilih yang mempunyai KTP dan juga calon pemilih. Calon pemilih ini adalah daftar A potensial atau daftar pemilih baru dulu. Nah, yang mempunyai KTP berapa, yang tidak mempunyai KTP ada berapa. Ini juga ada laki-laki perempuannya, disesuaikan dengan format yang ada. Ya, format yang di sini juga tidak begitu valid. Nah, contohnya di sini jumlah pemilih kita sudah ditemui berjumlah 195 orang yang valid dari hasil coklit yang sudah kita lakukan. Nah, di sini kuncinya. Jika jumlah pemilih yang hasil coklit kita lakukan itu sudah 195, maka di sini diisi sesuai dengan keadaan yang ada. Jumlah pemilih KTP elektronik model A daftar pemilih dan model A daftar potensial. Jadi laki-lakinya ada 92 orang, perempuannya ada 100 orang, sehingga jumlah keseluruhan yaitu 192 orang untuk jumlah pemilih yang ber-KTP elektronik. Jumlah pemilih yang belum ber-KTP elektronik yaitu di sini ada laki-laki 3, perempuannya 0. Maka di sini 3. Sehingga ini dijumlah hasilnya jika dijumlahkan menjadi 195 orang. Jadi berarti ini sudah benar secara perhitungan kita ini hasil coklatnya sudah benar. Jadi 195 orang yang bisa memilih dari hasil yang sudah kita coklit. Ada 192 orang yang ber-EKTP atau ber-KTP elektronik, dan ada 3 orang yang belum mempunyai KTP elektronik. Belum punya KTP elektronik ini bukan berarti ini di bawah umur, cuma ini untuk usia dan persyaratan pemilih itu sudah masuk, namun dia belum mempunyai KTP L dengan alasan
Nah, terutama di yang kita coklit ini hilang atau tidak melakukan perekaman atau hanya melakukan perekaman tapi tidak melanjutkan untuk mencetaknya. Entah itu alasannya masing-masing, namun kita memiliki dasar kemarin yaitu menggunakan KK-nya. Jadi kita coklit dan dia dapat menunjukkan KK, namun tidak bisa menunjukkan KTP karena belum punya. Jadi 3 orang ini termasuk dari salah satu yang saya jelaskan barusan. Setelah itu baru ditandatangani di bawah, maka pengisian dalam laporan hasil coklit pemilihan umum 2024 sudah bisa dikerjakan. Oke teman-teman, mungkin itu dari saya. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada kekurangan, kita mohon maaf. Mungkin kita bisa sharing di sini karena kita sama-sama belajar dalam pengisian dan dalam penyelenggaraan pemilu 2024.